Brock Lesnar ngamuk lagi. Drew McIntyre berhasil buat Cody Rhodes tepar. Sami Zayn sukses pertahankan gelar. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 20 September 2025. SmackDown dibuka dengan Brock Lesnar yang gak mau nunggu jadwal backstage interview bareng Michael Cole. Dia langsung jalan ke arena, narik Cole ke ringside, gendong kayak boneka, terus lempar ke dalam ring. Cody Graves coba jadi pahlawan, minta Lesnar buat ngelepasin Cole. Jawaban Brock satu F5 yang keras banget, sampai Graves langsung tepar di tengah ring. Lesnar nunduk ke kamera, tatapan dingin, terus ancam akan buat Cena berdarah. Belum selesai, Lesnar balik lagi, kasih satu F5 brutal kedua ke Graves. Kamera terus ikutin Lesnar ke backstage. Pas dia ketemu Paul Heyman, Brock nge-tap dada Heyman sambil bilang, kita harus ngobrol. Reaksi Heyman udah cukup jelas, cerita mereka ini jauh dari kata selesai. Gini nih cara bikin Brock Lesnar jadi monster heel. Bikin anak kecil ngerasa ngeri. Bikin semua orang mikir, anjir ini orang jahat banget. Nyiksa komentator kayak gini emang murahan, tapi kalau dipakai sekali-kali efeknya ngeri banget. Michael Cole balik duduk di meja komentator, suaranya gemeteran. Dia bilang belum pernah ngerasa segitu nggak berdaya seumur karirnya. Dan kalau apa yang Brock Lesnar lakuin ke Cody Graves tadi jadi preview buat WrestlePalooza, bahkan John Cena pun bakal bisa keok. Pertandingan pertama di SmackDown hari ini yaitu WWE Women's Tag Team Championship. Charlotte Flair dan Alexa Bliss melawan Chelsea Green dan Alba Fyre. Chelsea dan Alba fokus ngehajar Alexa, bikin dia terisolasi jauh dari Charlotte. Akhirnya Alexa berhasil lolos dan nge-tag The Queen yang langsung ngamuk, nge-chop Cass Flair, cartwheel clothesline sampai overhead suplex. Tapi para heel masih sempat balik dengan Bulldog plus Swanton combo, nyaris menang. Charlotte dan Alexa pun akhirnya regroup, kasih double natural selection untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid, para juara masih kelihatan kuat. Cuma masalahnya feud ini udah agak kelamaan jadi agak basi. Alexa Bliss dan Charlotte Flair masih oke cerita antara mereka, tapi mereka butuh lawan yang fresh. Backstage, Bivep nyoba nyatuin Montez Ford dan Angelo Dawkins. Montez masih positif, bilang mereka bakal baik-baik aja. Tapi begitu dia cabut, Dawkins ditinggal sendirian, langsung dijebak Bo Dallas. Dallas bisikin omongan soal jiwa yang tersesat. Terus Eric Rowan nongol dan hajar The Street Profits habis-habisan. Di sisi lain, Arthur lagi random banget ngajarin orang di backstage cara pakai aplikasi ESPN buat nonton WrestlePalooza. Fraxium, Nathan Frazer dan Axiom bahkan belum sempat mulai match, udah dihajar Bron Breakker dan Bronson Reed. Heyman masuk ring, ngecek Fraxium, nyamain mereka kayak The Usos, dan kasih spoiler, anak buahnya bakal menang di WrestlePalooza. Tapi Fraxium nunjukin nyali, dua suicide dive bikin penonton meledak. Nick Aldis langsung bikin resmi, jadilah tag match sekarang juga. Hasilnya, Reed dan Breakker dominasi total, Axiom dilempar-lempar, Frazer sempat panas dengan super kick, missile drop kick, frog splash, tapi Reed kick out dengan gampang. Endingnya, Bron Breakker nge-spear, Bronson Reed nge-tsunami, The Vision menang dominan. Pas Heyman lagi pamer, The Usos muncul. Jimmy dan Jay lempar-lempar bacotan, ngingetin siapa tim terbaik yang sebenarnya di WWE. Pertandingan ini fun, tapi jelas tujuannya buat bikin Bron Breakker dan Bronson Reed kelihatan kayak monster. Fraxium cuma jadi korban. Outcome-nya udah ketebak, tapi emang sengaja buat build ke WrestlePalooza. Nia Jax muncul pegang mic. Dia klaim diri sebagai alpha female WWE, sombong karena habis bikin Tiffany Stratton cedera ringan. Nia juga nyerang Jade Cargill, muji penampilannya tapi ngejek skill in ringnya. Bilang Jade itu cuma pretender. Tiffany muncul dan balas, bilang fans udah muak sama Nia, muak lihat dia terus yang ngejar titlenya, dan TV bakal buktiin kenapa dia itulah sang juara. Jade Cargill juga keluar, ngamuk, hajar security biar bisa nyentuh Nia. GM Nick Aldis nongol, kasih pengumuman kalau minggu depan bakal ada triple threat antara mereka buat Women's Championship.
Awalnya dikira Triple Threat ini bakal di WrestlePalooza, bahkan sempat nongol di merchandise, tapi ternyata dibikin minggu depan di SmackDown. Promonya yang terjadi di segmen ini juga lumayan oke lah. Backstage, R-Truth masih lanjut gimmick ngajarin orang nonton WrestlePalooza di ESPN. Kita langsung lanjut ke match of the night antara Sami Zayn melawan Carmelo Hayes buat US Championship. Melo tampil gila, ada springboard offense, dropkick, sampai DDT di apron hampir bikin Sami tumbang. Tapi Sami balas dengan tornado DDT, Michinoku Driver, dan mental bajanya. Counter silih berganti. First 48 nya Melo, Frog Splash, tapi akhirnya Sami nemu celah kasih Blue Thunder Bomb yang clean untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang keren, Carmelo Hayes butuh arahan yang jelas ke depannya, mungkin storyline sama The Miz bakal jadi peluang. Sami Zayn sih selalu konsisten kayak biasa. Damian Priest di backstage literally ngelempar Kit Wilson nembus tembok. Frustasi gara-gara diserang Aleister Black. Sementara itu ada vignette dari Solo Sikoa, dia kasih respect ke Tongaloa, janji bikin dia jadi juara sebagai bagian dari MFT. Narasinya soal loyalitas dan keluarga bikin story The Bloodline makin gelap dan makin menarik. Waktunya main event, penandatanganan kontrak untuk pertandingan antara Cody Rhodes melawan Drew McIntyre di WrestlePalooza. Awalnya penuh nostalgia, Cody ingetin 15 tahun lalu mereka jadi juara tag team bareng. Tapi cepet banget jadi panas. Cody muji masa lalu Drew tapi nyindir dia sekarang cuma jadi keyboard warrior, bukan Scottish warrior lagi. Drew balas keras bilang kalau Cody cuma corporate champion pilihan perusahaan. Dia tuduh Cody lebih milihin jagain sistem daripada jagain wrestler. Cody tetap tegar, bilang kalau sejarah bakal inget Drew sebagai orang yang kalah lawan Cody Rhodes di WrestlePalooza. Mereka akhirnya tanda tangan kontrak dan Drew langsung nge-headbutt. Banting kepala Cody ke meja komentator, nyaris kasih Claymore di announce desk tapi dia tahan. Bilang gak mau bikin Cody cedera. Tiba-tiba Cody balas dengan suicide dive, langsung kacau lah. Akhirnya Drew bisa kasih Claymore yang keras, injak kepala Cody sambil bilang, tidur sama title itu karena malam ini itu malam terakhir kamu jadi champion. SmackDown ditutup dengan Drew berdiri tegak sedangkan Cody terkapar. Aku pribadi nggak suka kontrak signing jadi main event, bolehlah jadi segmen penting tapi bukan penutup acara. Eksekusi kali ini sih oke, promo dua-duanya itu strong, tapi apakah Drew McIntyre bakal menang di WrestlePalooza? Nggak juga kayaknya. Tapi setidaknya dia dapat upper hand sebelum acara. Oke, 2 jam SmackDown, gulatnya itu cuma di bawah setengah jam. Parah sih buat go home show. Alexa Bliss dan Charlotte Flair lawan Chelsea Green dan Alba Fire udah agak basi. Fraxium lawan Braun Breaker dan Braun Strowman itu oke tapi predictable. R-Truth emang fun tapi jelas cuma jadi komedi filler. Sami Zayn lawan Carmelo Hayes itu solid banget. Segmen Brock Lesnar sama segmennya Drew McIntyre dan Cody Rhodes lumayan bisa nge-hype. Jadi secara keseluruhan SmackDown hari ini lebih ke biasa aja daripada bagus untuk ukuran show sebelum acara premium. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber si bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Now is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.